Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita. Ini ke Pak CA. Pak CA masih tersambung, Pak? Alhamdulillah Baik, masih Pak. masih. Ya, baik, Pak. Saat menemukan anak Bapak waktu itu tempat apa, Pak? Lokasinya di mana? Apakah rumah kosong begitu, tempat kos ataupun hotel Bisa Anda ataupun gambarkan, bisa Pak? Anda gambarkan, Pak? Kalau itu daerahnya di daerah Andir, Jalan Utara itu tempatnya kos-kosan. Oke. Dan kos-kosan. lagi kos-kosan itu emang sering dipakai katanya, dipakai tempat gituan udah berapa kali digerebek menurut warga setempat. Iya. Jadi itu bukan kos-kosan pelaku sebenarnya ya, Pak ya? Dia itu pindah-pindah, Bu. Oke, berarti selama 1 minggu Jadi, tidak hanya di tempat kalau itu ya, ada misalnya sempat berada di tempat lain. ada kabar yang orang tuanya mencari, dia pindah lagi. Kan saya juga sampai itu 2 kali. Yang pertama saya dapat info itu ada yang ngelihat itu di daerah Lui Panjang. Saya malam-malam cari dia ke sana. Ternyata udah tidak ada. Mungkin dia udah dapat bocoran mungkin. Oke, jadi artinya bahkan anak Bapak ini sempat dibawa berpindah-pindah lokasi ya, Pak? Di mana saja, Pak? Di pertama dibawa, menurut pengakuan anak saya ngomong ke sayanya di daerah Cijerah. Terus dibawa ke daerah Melong. Terus ke Hotel Lewi Panjang. Terakhir saya pas ketemuin itu di daerah Andir. Oh. Oke, Pak, turut diceritakan juga tidak, Pak, kepada Bapak begitu ya, pernyataan dari putri Bapak. Pada saat kemudian selama 1 minggu itu, Pak, bersama dengan para pelaku ini, perlakuan terhadap putri Bapak seperti apa? Artinya, apakah diberikan cukup makan, cukup minum, perlakuan yang layak kah? Ya, kalau menurut anak saya, ya gitu. Kalau misalnya udah ngelayanin kamu, misalnya ya, dia paling nanti sore pas bareng-bareng makannya katanya. Cuma dikasih makan aja, nggak dikasih uang. Malahan pernah cerita satu kali ke pamannya cerita ke saya, ada tamu yang dia mungkin nggak make katanya. Dia kasih tip ini buat ongkos kalau mau pulang katanya, kalau buat jajan. Diambil sama pelaku itu, digeradahin, jangan sekali-kali ngumpetin uang. Tentu kita nggak bisa membayangkan posisi anak Bapak pada saat itu seperti apa begitu ya. Kami pun juga bahkan nggak bisa berkata-kata gitu, Pak. Karena aksi ini sangat keji, Pak. Apakah ada tindakan kekerasan Iya, juga, Pak? jadi Begitu yang orang itu udah lebih dari binatang. Pak, berarti selama Bisa di sana diceritakan, Pak, perilakunya seperti apa, Pak, terhadap putri Bapak, Pak? Iya, udah lewat lebih dari binatang kelakuan anak-anak ya pelaku itu. Anak saya ya. Malah saya pikir, kok ada orang kayak seperti itu? Bapak ada juga tidak, Pak, pernah cerita begitu, Pak, mungkin anak Bapak sempat kemudian berusaha untuk kabur atau kemudian meminta pertolongan kepada orang-orang di sekitar lokasi tersebut, Pak? Dia nggak boleh keluar, kalau keluar didampingi terus. Malahan pas saya ngejemput, ada di daerah sekitar itu yang punya warung, ngomong katanya, oh si Neng ini pernah dipukulin sama laki-laki yang bersamanya, nggak tahu yang mana, yang pertama kayak sama yang satunya lagi, katanya pernah dipukulin waktu keluar. Berarti ada beberapa bekas
memar gitu Pak? Kondisi fisik putri Bapak saat pertama kali Bapak melihat Kalau itu seperti apa Pak? kemarin Mungkin ada boleh cuman dijelaskan kemarin Pak. habis pulang dari klinik, Mhm. telinganya itu bernanah karena dia dedang-danin dan dipaksa pakai anting. Ini barang buktinya masih ada di saya, baru kemarin dibuka. Tiap malam kan nangis, telinganya berdarah. Mau saya paksain, takut dia kesakitan dan nggak tahu gimana caranya. Alhamdulillah kemarin dibawa sama ya dari kecamatan, ada orang dari kecamatan Gede Bage membawa ke klinik. Alhamdulillah sekarang udah agak baikan, telinganya masih diobatin gitu, masih dalam pengobatan. Oke, baik. Kondisinya ya semoga juga cepat pulih, cepat ceria seperti dahulu kala ya Pak, kan sudah ada pendampingan juga ya Pak ya. Kalau begitu kita bergeser dulu ke Kang Maman. Iya, Kang Maman, bagaimana Kang Maman melihat ini? Sungguh keji sekali Kang Maman ya. Ini aksi yang dilakukan selama 1 minggu, diculik dan juga disiksa, bahkan tidak diperlakukan sama sekali, tidak baik begitu ya. Disiksa dan juga bahkan katanya tidak diberi makan begitu ya. Ya, ini gambaran perbuatan keji mereka yang seharusnya nanti mendapat ganjaran yang sangat timpal. Dan lagi-lagi apa yang diceritakan Bapak tadi, kita ikut sangat berduka dan sekaligus menggambarkan betapa ini adalah organisasi yang terkoordinir betul dengan baik untuk melakukan jebakan, untuk melakukan praktek prostitusi, memperjualbelikan anak di bawah umur dengan ancaman-ancaman yang luar biasa, dengan mempermalukan anak tersebut, memukul anak tersebut, tidak boleh memegang uang sepeser pun agar dia tidak ada kemungkinan untuk meloloskan diri, didampingi kemanapun. Lagi-lagi menggambarkan ini bukan amatiran, ini betul-betul terencana dan ini betul-betul sebuah sindikat yang menurut saya mudah-mudahan pihak kepolisian bisa mengungkap, dan saya curiga korbannya tidak cuma satu, korbannya sudah banyak dan mereka tahu bahwa ini korban ini dan bisa diperjualbelikan dengan mudah. Nah, mari kita coba telusuri betul media sosial mereka untuk mengungkap, bahkan sampai ke pelaku-pelakunya, ke konsumen-konsumennya, karena kadang-kadang konsumen terselamatkan, tapi kali ini seharusnya juga bisa dijebak karena mereka telah melakukan pelanggaran tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Jadi bukan cuma germonya, bukan cuma mucikarinya yang harus kita harus telusuri. Iya. Kang Maman, tapi bagaimana kemudian tadi Anda, ya kita sepakat lah ini tindakan keji, biadab juga para pelaku ini bisa melakukan hal ini, bahkan mereka ini baru berusia belasan. Nah pertanyaan, mengapa kemudian bisa begitu ya Kang Maman ya, remaja berusia belasan melakukan tindakan begitu terencana dan juga begitu keji. Tapi jawabannya ditahan dulu Kang Maman, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi.